Rubin pernah mengemukakan, semakin tinggi tingkat energimu, semakin efisien tubuhmu. Semakin efisien tubuhmu, semakin baik perasaanmu. Dan semakin kamu akan menggunakan bakatmu untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abdul Salam. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Teknik Konversi Energi yang bertajuk Motor Bakar Bensin 4 Tak. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknik Konversi Energi dengan dosen pengampu Dr. Engineer Amelia Rosari Indah Utami STMSI. Dan tugas ini disusun oleh saya, Muhammad Yusuf Abdul Salam, mahasiswa Teknik Fisika kelas TF4502 dengan nomor NIM 1104213059. Motor 4 tak secara harfiah adalah sebuah motor bakar yang membutuhkan 4 langkah kerja untuk menghasilkan suatu usaha. Atau secara definisi yang lebih eksplisit, motor 4 tak merupakan mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Dan apabila ditinjau dari jenis bahan bakar yang dipakai dan konstruksi silindernya, dielaborasikan menjadi 4 poin. Yang pertama, bahan bakarnya bensin atau pertamak murni. Yang kedua, setiap silindernya memiliki 4 buah atau 2 buah katup. Dan yang ketiga, silinder hanya memiliki kompresi silinder. Yang keempat, setiap piston memiliki 3 ring, yaitu ring kompresi pertama, ring kompresi kedua, dan juga ring oli. Berikut merupakan visualisasi dari cara kerja motor bakar mesin 4 tak. Dan berikut merupakan langkah kerja atau siklus kerja dari motor bakar bensin 4 tak, di mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama, intake. Disebut langkah intake karena langkah pertama adalah menghisap melalui piston dari karburator. Pasokan bahan bakar tidak cukup hanya dari semprotan karburator. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Piston pertama kali berada di posisi atas atau disebut titik mati atas. Lalu piston menghisap bahan bakar yang sudah disetting atau dicampur antara bensin dan udara di karburator. Dan piston lalu mundur menghisap bahan bakar. Untuk membukanya diperlukan klep atau valve inlet yang akan membuka pada saat piston turun menghisap ke arah bawah. Yang kedua, kompresi. Langkah ini lanjutan dari langkah sebelumnya, di mana setelah piston mencapai titik terbawah di tahapan intake, lalu valve intake tertutup dan dilakukan proses kompresi, yakni bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar dimampatkan. Ruangan sudah tertutup rapat karena kedua valve, yaitu intake dan juga exhaust, tertutup. Proses ini terus berjalan sampai langkah berikutnya, yakni pada langkah meledaknya busi di langkah ketiga. Nah, langkah selanjutnya adalah combustion atau pembakaran. Tahap ini merupakan tahap di mana piston akan meledak setelah piston bergerak mencapai titik mati atas dan mundur beberapa derajat. Jadi, busi tidak akan meledak pada saat piston di titik paling atas atau disebut juga titik 0 derajat. Tetapi piston akan mundur terlebih dahulu dan lalu akan terjadinya proses peledakan. Hal ini karena untuk menghindari adanya energi yang terbuang sia-sia, karena pada saat piston berada di titik mati atas masih ada energi yang disebut energi laten yang tersimpan akibat adanya dorongan piston pada saat dia masuk ke dalam proses kompresi. Dan langkah terakhir adalah exhaust atau pembuangan. Langkah terakhir ini dilakukan setelah pembakaran. Piston akibat pembakaran akan terdorong hingga ke titik paling bawah atau disebut titik mati bawah. Setelah itu piston akan mendorong ke depan dan klep exhaust membuka sementara dan klep intake akan tertutup. Oleh karena itu maka gas buang akan terdorong masuk ke lubang exhaust port atau yang sering dibilang lubang sambungan ke knalpot. Dengan demikian maka kita bisa membuang semua sisa gas buang akibat pembakaran. Dan setelah bersih kembali lalu akan masuk kembali lagi mengulangi langkah pertama yang dapat kita sebut sebagai siklus dari langkah kerja mesin bakar dari bensin 4 tak. Dan apa saja keunggulan dari mesin bakar bensin 4 tak? Yaitu pertama, proses pemasukan, kompresi, kerja, dan membuang prosesnya berdiri sendiri sehingga lebih stabil dan juga efisien. Yang kedua, pemakaian bahan bakar lebih hemat. Yang ketiga, putaran lebih rendah. Yang keempat, efisiensi pemasukan dan tekanan efektif rata-rata lebih baik. Dan yang terakhir, panas mesin lebih rendah. Dan apa saja yang menjadi kekurangan atau suatu hal yang masih bisa build up? Di antaranya saya mengelaborasikan 4 poin, yaitu maintenance yang lebih sulit,
Yang kedua, suara mekanis yang lebih gaduh dan juga lebih memiliki tingkat noise yang tinggi. Yang ketiga, langkah kerja terjadi dengan 2 putaran poros engkol, dan dari kekurangan ketiga ini dapat berimplikasi kepada kekurangan keempat, yaitu keseimbangan putar menjadi lebih tidak stabil. Dan apa saja langkah perawatan yang dapat kita lakukan untuk memaintenance khusus mesin motor 4 tak? Yang pertama, periksa busi sepeda motor. Busi sangat vital bagi kelancaran mesin motor. Dan cek busi jika masih layak pakai bisa dipergunakan kembali. Tetapi apabila sudah mencapai 12.000 km, sebaiknya harusnya diganti. Dan juga kita harus juga secara rutin melakukan pemeriksaan kabel koil yang menghubungkan arus listrik ke busi. Apabila sudah terjadi retakan atau sudah dapat dikategorikan sudah tua dan akan terjadi pengerasan, segera harus diganti. Yang kedua adalah kita harus cek filter karburator. Cek filter karburator terbagi jadi 2 jenis, yaitu basah dan juga kering. Model basah dibersihkan dengan bensin, lalu dilumasi oli setelahnya. Umumnya, motor keluaran tahun 1990 sampai 2000-an menggunakan jenis ini. Motor tahun 2000 ke atas biasanya menggunakan tipe kering. Perawatan tinggal disemprot dengan kompresor. Dan kelemahannya kita harus wajib mengganti setiap 25.000 km dan tidak boleh kena oil atau minyak. Dan filter oli pun harus diperhatikan. Motor tahun 90-an tidak menggunakan filter oli. Tetapi motor tahun 2000 ke atas menggunakan filter oli dan wajib diganti setiap kurang lebih dari 10.000 km. Dan juga langkah preventif lainnya adalah memeriksa setelan rantai dan juga gear. Jangan biarkan rantai terlalu kendor atau kencang. Bila kendor cukup di setel. Apabila kering, olesi dengan oli khusus rantai. Dan juga rantai biasanya diganti bila sudah 25.000 atau 35.000 km. Periksa juga kondisi gear, kalau sudah tajam diganti segera untuk mencegah rantai putus. Dan juga apabila khusus motor matic yang menggunakan V-belt atau rantai tidak dapat disetel dan wajib diganti setiap 25.000 km. Berikut materi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Belajar dapat meningkatkan potensi diri dan menebar kebermanfaatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, lebihnya mohon diterima dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.